Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita akan belajar ilmu nahwi, ilmu alat untuk memahami bahasa Arab, kalimat-kalimat Arab. Tentu tujuan kita adalah memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta kitab-kitab ilmiah yang ditulis oleh para ulama. Karena terjemahan seringkali tidak bisa mewakili atau menggantikan kalimat aslinya, apalagi Al-Quran. Nah, maka terjemah sama sekali bukan Al-Quran. Terjemah Al-Quran tapi bukan Al-Quran itu sendiri, karena banyak yang hilang kalau dia cuma terjemahan. Dengan belajar ilmu alat ini, kita berharap mendapatkan pemahaman, menemukan faedah, menemukan keindahan dari kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Kita masih membahas al-mansubatu minal asma atau isim-isim yang mansub. Terakhir kita membahas tentang apa? Babul istithna. Bab tentang istithna, yaitu tata cara mengecualikan. Kita baca, qala al-muallifu rahimahullah. Halaman 82. Babul istithna. Bab tentang istithna. Wa huruful istithna'i thamaniyah. Huruf-huruf istithna ada 8. Wahia, yaitu illa, wa ghairu, wa siwa, wa suwa, wa sawa'un, wa khala, wa ada, wa hasha. Fal mustathna bi illa, adapun isim yang dikecualikan dengan illah, yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Yunsabu, semua yang membaca, yunsabu, dinasabkan. Idza kana al-kalamu, apabila kalimatnya tamman, sempurna, mujaban, positif. Apa maksudnya positif? Tidak didahului huruf nafi. Nahwu, contohnya, qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Orang-orang itu berdiri kecuali Zaid. Jadi yang tidak berdiri siapa? Zaid. Jadi mana mustathnanya? Zaidan. Zaidan disebut apa tadi? Ingat-ingat. Zaidan disebut apa? Mustathna. Istithnanya mana? Illa. Nah, di sini kalimatnya sempurna atau tidak? Qamal qaumu, orang-orang itu berdiri, sempurna. Kedua, kalimat ini positif atau negatif? Positif, mujab. Nah, berarti kalimat sempurna, kemudian kalimatnya positif, dikecualikan dengan illah, maka mustathnanya dibaca apa? Mansub, Zaidan. Nah, dibaca Zaidan.
Qamal qawmu illa Zaidan. Qamal qawmu illa Zaidan. Wa kharajan nasu illa Amran. Orang-orang keluar kecuali Amr. Nah, orang-orang semua keluar kecuali Amr. Berarti yang tidak keluar siapa? Amr. Baik, kharajan nasu. Kalimat ini sempurna atau tidak? Sempurna. Orang-orang telah keluar. Negatif atau positif? Positif. Nah, tidak ada huruf nafinya. Baik. Maka karena kalimatnya sempurna dan kalimat positif, ketika dikecualikan maka i'rabnya apa? Mansub, dinasabkan Amron. Jadi Amron disebut apa tadi? Mustathna. Nah, istithna'nya yang mana? Illa. Nah, baik. Kita baca wa in kana al-kalamu, dan jika kalimatnya manfiyan, negatif, tamman, serta sempurna, jaza fihi, maka boleh di sana al-badalu, menjadi badal, wan nasbu 'alal istithna, atau nasab sebab istithna. Nah, syaratnya berapa ini? Satu, kalimatnya sempurna. Kedua, kalimatnya negatif. Nah, ketiga, dengan istithna menggunakan apa? Illah. Maka hukumnya apa? Mustathnanya boleh menjadi badal. Nah, ikutin mustathna minhunya, atau juga boleh nasab. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, ma qamal qawmu illa Zaidun. Nah, orang-orang tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid berdiri atau tidak? Berdiri atau tidak? Berdiri. Nah, maqamal qaumu illa. Adapun orang-orang yang lain berdiri atau tidak? Tidak berdiri. Nah, entah duduk atau berbaring, yang jelas siapa? Tidak berdiri. Yang berdiri siapa? Zaid. Di sini perhatikan, maqamal qaumu. Kalimat ini sempurna atau tidak? Nah, sempurna. Ada fiil, ada fa'il. Kalimatnya sempurna. Kalimat ini positif atau negatif? Negatif, karena didahului apa? Ma, yang artinya tidak. Orang-orang tidak berdiri. Kalimatnya apa? Sempurna. Kemudian dikecualikan dengan illah. Maka Zaidun sebagai apa di sini? Mustathna. Boleh diikutkan dengan al-qaumu, menjadi badal. Karena al-qaum di sini fa'il rafa' dhammah, maka Zaidun ikut dhammah, ikut rafa'. Maqamal qaumu illa Zaidun. Nah, kalau seandainya ya, al-qaumi, maqamal qaumi illa Zaidin, seandainya lagi maqamal qauma illa Zaidan. Jadi boleh ngikutin. Atau gimana pun tetap dinasabkan juga boleh. Maqam, kita baca maqamal qaumu illa Zaidan. Gimana? Nah, jadi boleh dibaca Zaidun, boleh dibaca Zaidan. Kenapa dibaca Zaidan? Karena apa? Mustathna. Mustathna itu hukumnya apa? Nasab. Contoh yang jar. Ini sudah jelas yang kemarin ya. Contoh yang jar.
marartu. Apa marartu? Aku melewati. Tullabi. Aku melewati para murid. Nah, kalau melewati ini berarti aku melewati seluruh murid. Kalau ma marartu bitullabi, apa artinya? Aku tidak melewati para murid. Pertama, kalimatnya apa? Kalimatnya sempurna. Kalau kedua, kalimatnya negatif. Nah, kalau kita kasih illah, kecuali aku lewati seluruh murid, kecuali ini bi atul labi, maka boleh kita jadikan sebagai badal. Maka kecuali contoh Khalid, maka dibacanya Khalidin. Paham? Atau cara kedua dibaca dengan illa Khalidah. Jar karena badal, nasab karena mustasna. Nah, ini pelajaran kemarin ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa in kana al-kalamu naqisan, apabila kalimatnya tidak sempurna, kana ala hasbil awamili, maka sesuai dengan maka di sini sebagai apa? Nah, maka sesuai dengan amil yang masuk padanya. Nahwu qaulika ma qama illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Wa ma darabtu illa Zaidan, dan aku tidak memukul kecuali kepada Zaid. Wa ma marartu illa bi Zaidin, aku tidak melewati kecuali Zaid saja. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika kalimatnya tidak sempurna, nah, dan negatif. Ma qara'at Ahmadu, Ahmad tidak membaca. Kalimatnya belum sempurna, tidak membaca apa? Nah, maka kalau disempurnakan berarti kedudukan sebagai apa? Maf'ul. Atau ma qara'a Ahmadul kitabah. Apa artinya? Ahmad tidak membaca kitab. Ahmad tidak baca kitab. Jadi kalau kita kasih illah di sini, berarti cuma misahin saja. Kedudukannya tetap sebagai apa? Maf'ul bih. Artinya saja berubah. Ahmad tidak membaca kecuali kitab. Adapun i'rabnya tetap sebagai apa? Maf'ul bih. Contoh ma hadara, artinya apa? Tidak hadir. Ustadzun, ma hadara al ustadzu, apa artinya? Ustadz tidak hadir. Nah, ustadzu sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, kalau kita kasih illah sebenarnya
tidak merubah kedudukan kalimat, cuma misain saja, maka kedudukannya tetap sebagai apa? Fa'il. Ma hadara illal ustadzu. Nah, adapun artinya berubah tentunya. Tidak ada yang hadir kecuali hanya ustaz. Balik lagi ustaznya. Tidak ada yang hadir. Nah. Lagi. Ma katabtu, apa artinya? Bentar. Saya tidak menulis, ganti lagi. Ma dhahabtu, saya tidak pergi. Bisayyarati, saya tidak pergi dengan mobil, menggunakan mobil. Nah, kalau kita kasih kedudukannya seperti ini, kalau kita kasih illa, maka saya tidak pergi kecuali dengan mobil, maka kedudukan ini tidak berubah, tetap nggak pengaruh ada illa atau tidak ada illa. Kenapa syaratnya tadi? Karena kalimatnya negatif dan tidak sempurna. Ini yang kita bahas kemarin. Dalam penggunaan illa ada berapa kondisi? Ada berapa? 3. Kemarin yang pertama, jika kalimatnya sempurna dan positif, maka mustatsnanya mansub. Yang kedua, jika sempurna dan negatif, maka mustatsnanya bisa badal atau mansub karena mustatsna, badal atau mansub. Yang ketiga, jika kalimatnya tidak negatif dan tidak sempurna, maka mustatsnanya sesuai kedudukannya dalam kalimat. 3 itu kemarin udah ya, udah kita rangkumkan dan catatkan. Baik. Sekarang istitsna dengan ghair. Wal mustatsna bi ghairin, baca wal mustatsna bi ghairin, dan istitsna menggunakan ghair, wasiwa dan siwa, waswa dan suwa, wasawain, majrurun la ghairu, maka selalu jar, tidak i'rab yang lain. Nah, majrur selalu jar dan tidak dalam kondisi i'rab yang lain, selalu jar. Karena apa menjadi jar? Mudhafun ilaihi. Lanjutkan, wal mustatsna bi khala, dan istitsna menggunakan khala, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya, yajuzu nasbuhu, boleh dinasab, wa jarruhu, dan boleh dijarkan. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, qamal qaumu khala zaidan, orang-orang semua berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaidan. Nasab. Karena apa? Mustatsna atau maf'ul bih. Kemudian juga boleh dijarkan. Kita baca qamal qaumu khala Zaidin. Nah, orang-orang berdiri kecuali Zaid.
boleh khala Zaidan, boleh khala Zaidin. Kita pakai ada. Qamal qaumu, ada Amrun, boleh. Atau qamal qaumu ada Amrin. Ya, kita hasya. Qamal qaumu hasya Bakron. Qamal qaumu hasya Bakrin. Nah, paham? Kelas tambah bab berikutnya atau dimatangkan dulu? Ada yang ditanyakan? Berapa menit lagi waktu sholat isya? 12 17 cukup berarti? Cukup. Alhamdulillah. Pembahasan nahwu itu berulang. Nah, mau ganti kitab tetap ngulang lagi. Cuma ada tambahannya. Ini udah hapus ya. Ini pembahasan. Kita bahas isim mansub yang lain. Coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Laki-laki itu di masjid. Bahasa Arabnya Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Nah, anak itu di lapangan. Bahasa Arabnya al-waladu fil mal'abi. Nah, kitab itu di atas meja. Al-kitabu alal maktub. Pertanyaan saya, ini ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu bentuknya sebagai apa? Al-waladu sebagai apa? Ada al-kitabu siapa? Nah, semuanya sebagai mubtada kalimat yang berada di awal. Kamu ingat mubtada definisi apa? Pertama syaratnya satu, isim marfu, ma'rifah, satu lagi di awal kalimat atau menjadi inti kalimat. Kalau inti kalimat berarti ada yang menjelaskannya. Nah, dia berarti inti, berarti ada yang menjelaskan. Yang menjelaskan disebut apa? Khobar. Kira-kira mana khobarnya? Fil masjidi. Kemudian fil mal'abi. Kemudian al maktabi. Loh, kita nggak belajar khobar bentuk gini kemarin. Nanti nggak apa. Yang penting ini khobar dulu. Nah, yang belum tahu ini, yang penting ini khobar. Harusnya khobar kan kabirun, tawilun. Nah, ini intinya khobar dulu. Khobar berupa syibhul jumlah. Nah, ini jadi khobar. Baik.
Pernah kita belajar ada kata-kata yang bisa merubah kondisi mubtada dan khobar. Nah, diantaranya adalah pertama apa saja yang nawasikh namanya, yang merubah. Yang pertama apa? Kana dan saudara-saudaranya. Nah, yang kedua inna dan saudaranya. Kita masukkan kana. Jadi kanar rajulu fil masjidi. Tadi laki-laki itu di masjid. Kana yang asli ar-rajul yang aslinya mubtada setelah masuknya kana menjadi isim kana. Begitu juga semuanya. Sekarang inna ar-rajulu fil masjidi menjadi innar rajula fil masjidi. Sesungguhnya laki-laki itu berada di masjid. Nah, ar-rajulu menjadi rajulah, yang awalnya mubtada menjadi isim inna. Kita sekarang belajar yang serupa dengan ini, masih di antara inna, yaitu la, yang tidak kita sebutkan kemarin. Dibahas secara khusus karena umumnya yang sedikit berbeda, tapi masih kan apa? Para sebagian ulama bahasa memasukkan sebagai saudaranya inna. La sendiri ada beberapa macam. Ada la nahiyah untuk melarang. Contohnya la taktub, jangan menulis. Kemudian la nafiyah, meniadakan saja. La taktubu, kamu tidak menulis. Kalau di atas artinya apa? Jangan menulis, yang bawah kamu tidak menulis. Sedang tidak menulis. Ini berita, ini larangan. Paham? Kemudian ada la yang lain, beberapa hal yang kita akan mempelajari la yang ketiga ini. Nah, masuk ke nafiyah. Baik, kita masukkan la yang ketiga tadi, yang mana masih saudaranya inna. Perubahannya, perhatikan. Ar-rajulu fil masjidi menjadi la rajula fil masjidi. Nah. La rajula fil masjidi, artinya tidak ada seorang pun yang ada di masjid. Nah, coba cari lihat di dalam masjid siapa? La rajula fil masjidi. Ini kalau bahasa Inggris enak, semirip juga. No one. Edward Q. Tidak ada orang di masjid. No one. La rajula fil masjid. Nah, kalau tidak ada anak kecil di gimana? La walada fil mal'abi. Nah, tidak ada kitab di atas meja, berarti la kitabah apa? Alal maktabi. Nah, di sini perhatikan apa perubahannya. Pertama, alif lamnya dihilangkan jadi nakirah. Kedua, marfu menjadi mansub. Nah, perhatikan di sini dan paham? Itu aja, simple, selesai sudah. Tahu bisa mengartikan, bisa merubah, udah selesai. Gak usah ribet-ribet. Ada ribetnya, cuma ini dulu paham? Coba terjemahkan. Tidak ada rumah, bahasa Arabnya la baita. Di sini guna. Tidak ada Tuhan,
La ilaha kecuali Allah illallah. Sekarang tahu kenapa di fathah? Karena ada la ini. Paham? La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Paham? Nah. Berarti sekarang kita perhatikan kedudukan i'rab. Ar-rajulu mubtada fil masjidi khobar. Ini mirip seperti inna, berarti ar-rajulu sebagai apa? Isim, la fil masjidi sebagai khobar la. Alas. Nah. Sekarang hukumnya isim la. Nah, hukum isim lain tadi kita pahami. I'rabnya apa? Nasab. Ada yang bilang, ada pendapat yang lain yang mungkin masyhur juga. Hukumnya mabni alal fathi. Ya, fi mahalli nasbi. Cuma kalau saya jabarkan mumet nanti. Sementara bisa bentuk dulu. Paham? Nanti akan bentuk ke arah sana. Paham tuh? Udah gini aja. Paham? Tapi kalau udah paham kita kembangkan dikit. Kalau kita tambahkan tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan di masjid, gimana? La rajula wa imra'ata fil masjid. Nah, la rajula wa imra'ata fil masjid. Enggak perlu ngulang lah, cukup aja la rajula wa imra'ata fil masjid. Isim lainnya ini, nanti ini jadi atofnya. Nah, tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan di lapangan. La wala binta fil mal'ab. Walada wa binta fil mal'ab. Tidak ada kitab dan pulpen di atas meja. La kitabah wa qalama alal maktabi. Paham? Paham? Cip. Ada cara lain. Nah, itu pahami dulu. Boleh dibalik. Ini bentar, saya tandain ya. Ini 1. Ini apa? 2. Kita buat yang ketiga. Penggunaan lah yang ketiga. Dengan cara dibalik. La, cari sepeda lagi. Fil masjidi. La fil masjidi. Roju, boleh rojula, boleh rojulun. Kalau dipisah la dan isimnya, boleh rojulun atau roju, rojula. Paham? Kalau bisa. Afan salah. Wajib satu aja. Wajib apa? Wajib marfu. La fil masjidi rajulun. Naam. Kalau kita ulang 2 kali, la fil masjidi rajulun wala imra'atun. Ini maksud di kitab. Saya jelaskan sesuai di kitab ya. Kalau la dan ini dipisah, dibalik tadi, maka rofa. Kedua, kalau ditambahkan lagi, la-nya diulang.
Lanya diulang. Kalau ini kan nggak perlu ngulang lah, nilai diulang. Ya gitu aja. Ada kondisi keempat, ada di kitab. Yang jelas waktunya mengarah mepet, jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, ada pertanyaan? Berikutnya kita jelaskan lagi bab tentang lah. Jadi ada berapa kondisi? Ada 3 kondisi atau 4 kondisi nanti. Nah, barakallahu fikum. Karena udah mau masuk waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.